Berikutnya, berdasarkan bacaan tersebut, apa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Teksnya masih sama ya. Oke, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari ancaman resesi? Silahkan, ada yang ingin menjawabnya. Oke, A. Ada yang lain? Oke, A, C, A. Baik. Mm. Yuk kita lihat ya, pilihan terbanyak antara A atau C ya. Pemerintah harus memulihkan ekonomi agar tetap berada pada jalurnya. Yang C harus memperbaiki kinerja ekspor di tahun depan. Baik. Yang harus dilakukan agar terhindar dari ancaman resesi ya. Ya, terutama ini fokusnya ada di paragraf kedua ya di sini. Ya, kemudian tadi berkaitan dengan ekspor ya. Meskipun ekspor masih eh, diperkirakan akan terpengaruh, ADB masih optimis. Nah, berarti masih masih optimis dengan kinerja perekonomian Indonesia ya. Jadi dia masih yakin nih. Berarti pemerintah bukan atau maksudnya tidak perlu memperbaiki kinerja ekspornya. Oke, pengaruhnya itu kan belum pasti gitu ya. Kalau untuk ini pengaruh belum pasti. Pengaruhnya itu akan membuat keluar jalur atau enggak gitu ya. Ya, tapi intinya di sini ADB masih optimis. Nah, itu berarti yang A. Oke, agar tetap berada pada jalurnya ini ya. Karena pemulihan ekonomi Indonesia masih berada pada jalurnya. Itu ya. Oke, tetap betul. Berikutnya di nomor 16, pokok bahasan yang tepat dalam bacaan tersebut secara berurutan adalah, nah ini, jadi kalau pokok bahasan, hal apa saja yang dituliskan. Oke. Pengertian resesi ada nggak? Oh, 14. Oke, sebentar ada yang D, ada yang E. Oke. Untuk nomor 14 tadi C ya? 14C. Oke, kita lihat. Akibat, banyak kan kalau nggak D, E. D, E. Oke. Kebanyakan kalau nggak DE. Baik, salah satu di antara mereka memang itu ya, D atau E. Baik, karena untuk pengertian jelas salah ya. Kemudian penyebab resesi. Ada? Ya, penyebabnya ya. Penyebabnya itu apa? Penyebab resesi adalah krisis keuangan. Nah, itu penyebab. Ya, krisis keuangan, pangan, energi, ditambah dengan inflasi menjadikan dunia dibayangi. Nah, itu kan dengan kata apa? Menjadikan dunia dibayangi resesi. Nah, itu kan berarti penyebabnya, ya, bukan akibat. Berarti kalau akibat kan berarti akibat dari
resesi itu mengakibatkan apa saja gitu ya. Oke, berarti penyebabnya oke, ini ada. Ini berarti bukan akibat ya. Oke, bukan akibat. Ciri-ciri resesi juga enggak ya. Proyeksi ekonomi dunia atau proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Oke, di sini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia. Oke, berarti apa ini? Pertumbuhannya ya. Nah, ini tadi kan dibayangi menjadikan. Nih, ya, otomatis dia pertumbuhan. Oke, sudah sampai di sini kita bisa melihat jawaban yang tepat adalah D, gitu ya. Ini biasanya kalau untuk pokok bahasan ini bisa dilihat dari apa ya? Hmm, Nih ya, kalau di sini kan tadi penyebab, kemudian ini proyeksi. Kalimat berikutnya ini kan masih proyeksi, berarti dia masih ke keterangan dari sebelumnya. Nah, pembahasan berikutnya itu kalau sudah beda lagi, bukan terkait dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu tentang ADB ya, ini ADB memprediksi Indonesia. Nah, nih gitu. Tapi udah di sini saja tadi sudah kelihatan jawabannya tereliminasi semuanya ya, tinggal yang D saja. Oke, berikutnya di sini ada teks, tapi ya oke gitu aja ya. Ada teks non sastra ya. Di sana ada yang dua wanita tuntut Apple, tuduh AirTag bantu aktivitas aktivitas stalking. Stalking. Apple kembali menghadapi gugatan hukum. Nah, berarti ini ada masalah ya dia tentang gugatan hukum. Kenapa kalau digugat? Nah, gara-gara iPad disalahgunakan untuk membantu orang menguntit. Ya, menjadi penanda yang dapat dilacak apabila benda tersebut hilang. Namun, bukan untuk melacak benda yang mudah hilang, AirTag dituduh disalahgunakan untuk melacak sang pemilik benda yang ditandai dengan AirTag tersebut. Oke. Nah, dua wanita itu menuntut Apple terkait dengan masalah AirTag ini. Oke, sudah diajukan penggugatannya. Penggugat menyebut Apple justru mencoba meredam kekhawatiran dengan mempromosikan AirTag sebagai perangkat stalker-proof atau anti penguntit lewat eksekutif perusahaannya di sejumlah media online. Nah, ini ya pertanyaannya. Tuntutan terhadap Apple terjadi akibat. Nah, tuntutan ya berarti ada di paragraf berapa tadi? Satu ya. Nih, oke, ada di paragraf satu. Oke, baik ada pertanyaan dari teman kita. Bedanya teks sastra dengan non sastra. Oke, kalau teks non sastra itu yang kita pelajari ini ya. Jadi bacaannya itu terkait dengan isu-isu kehidupan sebenarnya gitu ya. Kemudian berita-berita itu masuknya non sastra. Kalau sastra itu mudah sekali kita cermati atau kita apa ya, kita tandai. Sastra itu seperti cerita, novel, cerpen. Nah, ini jadi fiksi.
sastra itu biasanya fiksi, belum tentu benar-benar terjadi. Bisa hanya rekaan ataupun juga apa ya memang berdasarkan kisah nyata, tetapi dia kayak cerita gitu, narasi, ada tokoh urutan peristiwa gitu ya. Kalau non sastra ini kan ada masalahnya ya, langsung ke masalahnya, sebabnya gimana, akibatnya apa. Biasanya seperti itu. Gitu, Bina ya, sudah jelas? Oke, semoga jelas ya dengan jenis bacaan sastra dan non sastra. Oke, ya berdasarkan bacaan, kekhawatiran pengguna terhadap AirTag, apakah mengapa ini kan tuntutan ke Apple itu kenapa tuntutannya? Iya, betul. Jadi ini sebenarnya mengapa kok dituntut gitu kan ya? Jawabannya adalah nih, Apple digugat gara-gara AirTag dituding disalahgunakan untuk membantu orang menguntit. Nah, itu. Jadi sesuai dengan bacaan ya, karena di sini sudah di nih tuntutan terhadap Apple terjadi akibat. Nah, itu ya. Akibat apa? Penyalahgunaan AirTag menguntit seseorang gitu ya. Nah, ini sebenarnya kata untuknya itu tidak perlu. Nah, jadi karena dia untuk menguntit ya. C. Mm-mm. Oke, iya karena ini tadi kan di apa di paragraf pertama dituding ya, dituding itu ya dituduh dia disalahgunakan gitu ya. Terus yang dituntut Apple-nya. Mm. Kalau akibat kekhawatiran pengguna terhadap AirTag ini masih dia terlalu umum ya. Ini tuntutan itu disampaikan pada paragraf satu. Oke, ini ya. Jadi nanti dicek di kalimat satu.